sehingga pembicaraan diskusi kita pada malam hari ini mendapatkan arahan dan bimbingan beliau. Dan kita akan mulai dengan hening, setelah itu kita akan lantunkan Om Karam 3 kali, dan setelah itu baru kita memulai diskusi kita pada sesi pada malam ini. Kita mulai dengan hening sebentar. Hening dimulai. Sairam. Sembah sujud di kaki Padma Begawan Sri Satya Sai Baba. Sairam, selamat malam semua bakta semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, karena kita masih suasana Hari Raya Chinese New Year, izinkan kita semua mengucapkan Happy Chinese New Year, Gongsi Pacai. Dan seperti biasa, untuk pada sesi malam hari ini, kita akan masuk pada tema yaitu Purity is Enlightenment. Dan kesucian adalah sebuah pencerahan. Dan sesi ini kita akan mengundang Profesor Suresh Govin untuk memandu acara ini, memberikan pengarahan kepada kita, sehingga kita memiliki sebuah pemahaman tentang tema kita pada hari ini, yaitu Purity on Enlightenment. Dan mari kita undang Profesor Suresh Govin untuk menyampaikan materi yang pertama tentang purity pada malam hari ini. Profesor Suresh, kami persilakan. Sairam. Okay. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi dapat jumpa di Sairama pada malam ini. So malam ini kita akan bincang tentang purity, sebab dulu kita sudah berhenti di bab 4, sekarang kita mula balik kepada bab 5. Jadi kita boleh mula. Adakah sesiapa nak sharing apa yang boleh ada berlaku ke minggu lepas? Ada apa-apa siapa nak sharing? Kalau ada dari Bapak, Ibu atau Bakta semuanya mau berbagi, kami persilakan sebelum Prof. Suresh memulai untuk memberikan menyajikan materi beliau. Atau ada sebuah pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh. Nanti kita akan sampaikan kepada beliau berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Ada apa-apa perubahan? Ada apa-apa perubahan ataupun sesuatu yang kita boleh dapat kenal pasti dalam diri kita? Sepertinya belum ada, Prof. Suresh. Okey, tak apa. Jadi kita masuk ke slide. Okey, ada pertanyaan. Sairam, ada pertanyaan ini. Ada. Okey, ada satu pertanyaan masuk. Ya, tanya. Okey, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kemajuan spiritual yang kita alami? Nah, how do we know that our spiritual in progress? Gimana kita mengetahuinya? Apa indikasinya, Prof? Bahwa spiritual kita sudah mengalami kemajuan. Okey, salah satu daripada tanda-tanda yang kita boleh lihat ialah selalu kita rasa dalam diri kita boleh rasa lebih aman, lebih damai. Kita rasa sedikit sahaja cukup untuk memberikan kita kebahagiaan. Ketiga pula kita dapat bahawa ekspektasi itu sudah banyak kurang. Kita tidak ekspektasi daripada orang lain dan sebagainya. 4, kita tidak terikatan kepada apa-apa. Apa-apa berlaku tak apalah, ini okey, tidak apa. Suami akan jaga, tidak apa. Jadi Baba bagi tahu bahawa satu tanda
apakah yang menunjukkan bahawa memang para bakta itu memang bakta saya ialah apabila kedua-dua ekstrim aspek itu sudah dapat balance. Jadi artinya dua-dua ekstrim sudah dapat balancekan. Artinya kita di dalam satu keadaan di mana apa-apa pun kurang ganggu kita. Di dalam segala kesesakan pun kita nampak macam calm saja. Kita nampak sederhana saja macam itu. Dan bila kita masuk ke kedai, kita tengok nak barang tapi kita tidak ada fikiran untuk beli. Bahawa tak apalah, cukuplah. Jadi semua sudah cukup. Macam suami sahaja, dia simple sahaja semua. Jadi inilah satu tapi Baba cakap, satu tanda yang begitu penting sekali untuk tahu ialah suami cakap bahawa apabila kita pergi daripada Bangalore ke Puttaparthi, satu township satu town yang kita nampak ialah Chickalabur. Bila kita sudah nampak itu Chickalabur, artinya kita sudah sampai Puttaparthi. Baba cakap. Jadi apabila kita nak pergi ke satu tempat, kita boleh tahu bandar-bandar yang kecil, kampung-kampung kecil yang akan datang. Ini menunjukkan bahawa memang kita dalam arah yang betul, dalam perjalanan yang betul. Macam itu, kalau kita nak pergi ke Tuhan dan kita menjadi seorang spiritual, salah satu daripada destinasi yang kita mesti capai ialah humility. So humility, apa kita cakap, sifat rendah diri ya. Rendah hati. So sifat rendah diri, apa-apa kita ada pun kita tak show off, kita sederhana saja. Ini ialah satu hallmark kepada spiritualis. Tidak cakap begitu, saya sudah capai itu sudah capai, tanpa saya ini tidak boleh berlaku, sayalah yang buat ini, sayalah itu. Rendah hati ya. Kita selalu rendah hati, tidaklah, bukan saya, semua suami, semua. Kita sebut selalu macam itu apabila kita pergi ke spiritual. Jadi tanda-tanda inilah yang akan memberikan kita bahawa memang kita menuju ke arah spiritual. Oke, thank you. Terima kasih Prof. Suresh. Jadi salah satu tandanya adalah humility, kerendahan hati ya. Dan juga kesederhanaan. Itu tanda pos kita bahwa kita sedang menuju ke arah sana. Oke. Ternyata ada pertanyaan berikutnya yang muncul. Pertanyaan adalah, bagaimana bila kita tidak punya keinginan untuk mencapai goal yang tertinggi dalam hidup ini, yaitu bersatu dengan Tuhan? Hal itu masih terasa asing. Bila niat saja kita nggak punya, bagaimana kita memulai melangkah? Ya, jadi apabila kita mula pergi ke pejabat, tak payah kita fikir pasal Tuhan. Bila kita pergi ke kerja, dapatkah kita kerja dengan begitu baik sekali sehingga kan pemikiran bertumpu pikiran kita hanya kepada kerja sahaja. Cukup. Bila kita di dalam keluarga, kita selalu berdamping dengan ahli-ahli keluarga, kita hanya dengan ahli keluarga sahaja. So kita tidak fikir pasal benda-benda lain. Jadi bila kita berada di apa-apa perkara, kita berada 100% dengan benda itu. 100%. So 100% kita bersama apa-apa kita buat, kita 100% berada di masa itu. Maka ini berarti bahawa kita sudah mula enjoy life. Bila kita mula enjoy life, enjoy apa-apa yang kita ada itu, kita bahagia, maka inilah jalan untuk sampai ke sana. Kita tidak harus fikir bahawa Tuhan itu ialah satu destinasi. Actually, Tuhan ialah di dalam satu proses. Bila kita makan, 100% kita harus makan dan rasa puas. Bila kita dengan isteri kita, kita mesti 100% dengan isteri kita. Bila kita dengan anak-anak kita 100%. Artinya 100% kita tumpu perhatian kita di dalam apa-apa yang kita buat. Ini sudah satu jalan. Ini ialah di dalam keadaan yoga. Inilah artinya yoga. Yoga means union. So dengan segala apa-apa yang kita buat, kalau kita boleh capai yoga ini, maka ini akan bawa kita ke satu destinasi di mana kita boleh fikir dan tahu bahawa itulah Tuhan.
So jangan kita mau, oh saya mau capai Tuhan, saya tidak ada kefikiran untuk capai Tuhan. Tetapi untuk pengalaman, untuk penuh pengalaman, kita mesti 100% di situ. Kalau tak percaya, kalau kita pergi wayang gambar, kita tengok dalam televisyen ke ataupun dalam panggung, kita boleh, bila kita bersama-sama, bila kita berada di dalam wayang gambar itu, dalam teater, bila kita tertarik dengan cerita, 100% kita berada bersama watak-watak yang ditunjuk, bercerita itu, lagu itu, semua kita. Tiba-tiba 3 jam sudah habis. Tiba-tiba kita keluar. Jadi 3 jam itu bila kita sudah ditarik kepada benda di dalam gambar itu, artinya we are in union with the movie. So inilah yang kita harus faham, bahawa di dalam apa-apa perkara yang kita buat, kita mesti capai 100% di dalam perkara apa yang kita buat. Artinya, then only we are happy. So jangan kita fikir pasal mau capai sesuatu, mau buat ini, mau buat ini dan sebagainya. Meditasi 100% kita buat meditasi. Dalam bhajan 100% kita berada di bhajan. Jadi sama artinya Prof ya, jadi pemusatan dari semua pikiran, perasaan kita itu dalam satu objek tertentu, kalau kita melakukan baru kita dapatkan happy gitu ya. Ya, itu dia. Oke. Terima kasih Prof Suresh. Oke. Baru 2 saja yang masuk pertanyaan untuk malam ini Prof Suresh. Nanti kalau pas di middle-nya ada lagi pertanyaan, kita akan ajukan kepada Prof Suresh untuk penjabarannya. Oke. Silakan Prof Suresh lanjutkan. Ya baik, lanjutlah. Bapak kena baca ini. Oke. Kita mulai pada bakta semuanya untuk poin yang pertama, yaitu kemurnian adalah sebuah sadhana. Seseorang yang kesadarannya selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, jadi seseorang yang kesadarannya selalu terhubung dengan Tuhan, Pak Sadaka ini memiliki 3 kualitas, yaitu purity, perseverance, dan patience, yaitu kemurnian, ketekunan, dan kesabaran. Tanpa kualitas-kualitas ini, seseorang dikatakan lemah. Tetapi, jika dengan kualitas-kualitas tersebut, yaitu kemurnian, ketekunan, dan kesabaran bersama dengan mereka, itu berarti orang tersebut telah memiliki semua kekuatan dan keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan apapun. Ini cirinya. Silakan. Jadi ini cirinya. Jadi daripada apa yang kita baca ini, apakah tangkapan daripada idea? Apa idea yang kita dapat daripada sini? Apakah suami suruh kita buat? Siapa pun boleh jawab. Sepertinya ini sebuah prasyarat, condition, kalau kita ingin terhubung dengan Tuhan. Sepertinya itu ya, Prof Suresh. Ya, kalau kita ingin capai ke Tuhan. Tetapi 3 ini bukan sahaja Tuhan. Untuk segala pencapaian di dunia ini 3 kita perlu. Kalau kita nak buat bisnes, katakanlah kita, jangan kita nak pergi cari Tuhan. Kita nak buat bisnes. Kita mesti mempunyai purity. Purity artinya orang buat bisnes dengan kita oleh sebab kita tulen, kita bagus, kita alim, kita seorang yang jujur. Baru dia orang buat bisnes dengan kita. Tapi kalau kita selalu bohong, kita charge lebih tinggi dan sebagainya, maka mereka tidak akan buat bisnes dengan kita. So, purity penting untuk capai bisnes sukses juga. Perseverance artinya walaupun kita gagal, walaupun customer tak ada, tapi kita masih buka hari-hari, kita buka, kita cari market baru, kita cari patients baru dan sebagainya. Perseverance kita mesti ada. Kalau tak ada, macam mana bisnes itu boleh berjaya? Patience artinya bila kita sudah buat banyak kerja, tapi tak apa, kita sabar dulu. Satu hari kita mesti dapat rezeki itu. Jadi artinya kita mesti ada patience. So untuk berjaya di dalam dunia ini, 3 benda ini, kemurnian, ketekunan dan kesabaran perlu ada. Untuk nak kahwin, kita mesti ada ketulinan, purity dalam perkahwinan. Kalau kita kahwin dan kita ada hubungan lain dan sebagainya, jadi artinya purity tak ada. Dan kemudian mungkin kita bertengkar dengan isteri ataupun suami, tapi kita mesti ada perseverance. Apa tu? Ialah ketekunan untuk
menjayakan perkahwinan itu. Dan juga kita harus bersabar. Apa-apa kita ambil, 3 benda ini mesti ada. Kalau hendak berjaya. Jadi intinya kalau kita ingin sukses, 3 ini harus menjadi dasarnya, Prof, ya. Dasar, ya. Bukan saja dasar untuk capai Tuhan. Ini 3 dasar sebagai seorang manusia mesti mempunyai 3 ini, 3 kualitas ini supaya kita boleh dapat menghadapi apa-apa tantangan pun. So sekarang kita rasa apabila kita jadi stres, kita ada masalah. Anak kita tak mau dengar apa yang kita cakap, kita mau dengar apa punya anak ini, kita marah. Kita tengok balik, adakah kita kemurnian, iaitu mengapa bila kita cakap anak itu tidak mau dengar? Mungkin saya punya niat tidak begitu baik, ataupun mungkin saya punya kemurnian itu tidak begitu baik. Mungkin dia tidak rasa kasih sayang saya. Jadi saya lihat balik kemurnian saya ataupun perkataan saya ataupun perhubungan saya supaya saya boleh dapat memberi lebih banyak pengaruh. Mungkin saya harus lebih kuat sebab sekarang dia tidak mau dengar cakap saya. Mungkin saya harus bila dia main tengok telefon, tengok televisyen, saya harus pergi dan tengok dengan dia untuk lihat football ke apa ke. So saya ingin mengambil banyak lagi ketekunan supaya saya mesti juga supaya saya jadi capai perhubungan yang baik. Dan juga patience. Ya, saya akan cuba banyak kali. Tapi saya mesti tidak harus marah. Saya tidak harus marah. Saya tidak harus bersabar dan sebagainya. Jadi untuk mencapai satu perhubungan yang baik, satu relationship yang baik, saya harus memerlukan kemurnian, ketekunan dan kesabaran. Apa-apa, tengok, you boleh cari kepada siapa-siapa di sini. Bolehkah kita capai apa-apa benda hanya dengan satu saja? 3 kita perlu. Iya, pasti itu. Ya. So ini ialah untuk pengalaman biasa, tapi ini adalah asas untuk juga ke arah ketuhanan Tuhan. Ini pun kita gunakan. So semua sekali ialah sadhana, iaitu kemurnian untuk sadhana kita ialah apa-apa kita nak, kita mesti ada purity, perseverance and patience. Bagaimana caranya kita meningkatkan ini, Prof? Jadi kadang-kadang kita menjadi seseorang yang lemah, weak dalam hal ini, dan keadaan seperti yang kita alami di dunia ini seringkali kita menjadi lemah dan tidak kuat lagi. Muncullah stres, muncullah kita menjadi takut, bimbang, cemas, dan seterusnya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk menguatkan 3 asas ini dalam hidup kita? Jadi bila kita sudah dapat rasa seperti itu, artinya apa yang sudah tiba-tiba kurang ialah keyakinan. So keyakinan tidak artinya bahawa bila kita masuk center and tepuk tangan, Allah tumuho, Yesus tumuho, kita nyanyi sahaja and then pakai itu vibuti dan balik ke rumah, itu bukan artinya bhakti. Bhakti artinya saya di dalam kehidupan saya, di dalam apa-apa kesusahan, saya tidak perlu bimbang kerana Bapa ada bersama. Jadi kalau kita lihat dunia dan terus bimbang, artinya pada saat itu kita sudah kurang keyakinan. Bila keyakinan sudah kurang, maka semua lain akan masuk ke dalam hidup kita. Semua akan masuk. Jadi basicnya lah untuk 3-tiganya adalah faith berarti, Prof, ya, keyakinan. Ya, untuk dapatkan 3 ini, mesti ada keyakinan bahawa ini memang boleh. Dan Baba cakap, jadi apakah cara bagaimana untuk meningkatkan keyakinan? Baba cakap, satu sahaja. Kita mesti mempunyai kasih sayang. Yes, love. Back to the basic, ya. So kalau kita betul-betul love Tuhan, love Baba, then keyakinan timbul. Kalau kita betul-betul mempunyai keyakinan, maka purity timbul dan perseverance timbul. Semua macam itulah. Jadi satu kelemahan yang kita lihat ialah bila kita lihat kepada keyakinan. Okey. Mungkin dari Bhakta yang ingin bertanya berkaitan pada bagian yang pertama ini, boleh untuk ditanyakan. Ya? Di itu Bro Nyoman di
chat. Oke. Prof, ada pertanyaan satu berkaitan dengan bahasan kita di sini, yaitu misalnya kita mengalami kegagalan dalam bisnis yang sama 3 kali atau berkali-kali lah. Kemudian kita mencoba bisnis yang lain, artinya kita move to the other business. Apakah ini artinya kita kurang perseverance, kurang tabah, kurang tekun kita? Please, Prof, untuk memberikan sebuah advice. Satu cara bagaimana kita lihat bisnes yang sama yang dibuat oleh orang lain, dia orang sukses ke atau fail? Ya, kita mesti banding. Sama kita jual durian. Kedai saya jual durian. Tapi saya 3 kali saya sudah gagal, orang tak mau beli. Tapi orang lain jual durian, orang lain pergi beli, sukses. So sekarang kita mau lihat ini bukan sebab produk itu tidak disuka atau tidak dimau oleh pelanggan. Artinya mungkin cara kita jual, mungkin cara kita cakap, mungkin itu kita kena tukar. Jadi first kali kita kena bandingkan bisnes kita dengan bisnes orang lain. Itu pertama. Berarti bisnis yang sama berarti, Prof, ya? Bisnes yang sama sudah bersukses orang lain. Soalannya ialah apa pasal mereka boleh berjaya dan mengapa saya tak boleh jaya. Itu saja. So saya tak boleh berjaya hanya 2-3 perkara saja. Satu ialah sebab saya mungkin kurang kompetensi. Kompetensi artinya saya kurang mahir untuk jual. Kedua, bukan saja saya bukan mahir, saya tidak tahu pasal produk saya. Saya tidak tahu pasal produk saya. Ketiga, bila saya sebut pasal produk saya tidak tahu jual produk saya tekan lebih kepada benda-benda yang diorang tak mau dengar. Saya harus cakap sesuatu yang supaya pelanggan boleh beli. Keempat, mungkin harga saya tinggi sebab harga saya lebih tinggi daripada harga orang lain. Mungkin macam itu. 5, mungkin produk itu yang diorang bagi itu mungkin harga kurang dan dia dapat mungkin buah itu lebih besar daripada buah kita, mungkin macam itu. 6, mungkin orang lain kita tidak ada reputasi. 1 kali 2 kali, memang dia produk macam ini memang sudah kita sudah digelar ataupun sudah branding tak salah, tak betul. So kita kena lihat balik benda itu. Tetapi apabila kita 3 kali kita jual, 3 kali kita sudah gagal, kita lihat balik, tapi bila kita lihat balik, kita nampak bahawa mungkin saya tidak mau cuba, saya tidak boleh cuba ini, saya cuba lain. Tidak kisah, tapi mustahak sekali kita tidak harus hilang ketekunan kita. Dan kita tidak harus putus asa. Kerana dengan kita ada suami. Orang dengan suami kita tidak harus putus asa. Mesti kita boleh dapat jawapan. So, yang lagi satu, dia harus buat lebih meditasi. Kalau dia betul-betul buat lebih banyak meditasi, dia akan dapat jawapan dia daripada meditasi. Oh, inilah sebab ini yang berlaku, inilah sebab yang berlaku. Jadi jawabannya sebenarnya ada, Prof, ya, kalau kita mau untuk menggalinya, ya. Ya, jawapan kepada semua masalah ada bersama dengan kita. Tetapi kita mesti betul-betul tanya soalan itu dengan baik. Oke. Terima kasih, Prof, untuk advice-nya. Ya. Oke. Kalau ada yang lain, kita boleh sampaikan pertanyaannya sebelum kita masuk ke akhir. Sairam, Bro, silakan. Ya. Sairam, Bro Suresh, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya coba review yang pembahasan last week tentang happiness union with God. Ya. Saya honest, jujur ya, Bro Suresh, belum 100% mencapai itu happiness. Tapi at least saya tahu variabel apa yang membuat saya tidak happy, tidak bahagia. Root cause-nya saya tahu, Bro Suresh. Jadi kadang-kadang saya punya tanggung jawab, ya, kemudian banyak variabel yang mungkin saya nggak bisa ceritakan, dan saya perlu waktu untuk menghilangkan step atau one by one itu variabel. Itu aja, Sairam, Bro Suresh. So di dalam kehidupan, semua orang akan mengalami banyak masalah dan semua orang akan mengalami banyak tanggungjawab.
Kalau kita sudah setuju hidup di dalam dunia ini, tanggungjawab itu kita mesti ada. Macam neurosurgeon, dia orang pergi neurosurgeon, pukul 4 pagi dia kena tarik balik ke hospital, 4 pagi dia buat 16 jam punya operation, 15 jam punya operation. Dia harus potong yang betul, dia tak boleh potong apa-apa. Dan kemudian mungkin dia tidur letih pun, tetapi dia harus buat kerja dia, tanggungjawab dia begitu tinggi sekali. Tapi you tanya pada neurosurgeon ialah bedah syaraf. Syaraf ya. So seorang pembedah syaraf ini, kalau you tanya dia, you enjoy your work ah? I enjoy my work, I like my work. Enjoy your work. Dia punya work tak stressful kepada dia. Sebab banyak kerja yang kita buat, banyak tanggungjawab yang kita buat, kita rasa bahawa kita yang buat. Kita yang buat. Satu rahsia bagaimana kita harus kerja ialah kita harus rasa bahawa bukan saya buat. Saya tidak ada masalah, bukan saya buat. Tapi siapa yang buat? Dia yang buat melalui saya. So kalau segala kerja yang dilakukan oleh saya sendiri rasa bahawa bukan saya, tapi saya hanya satu alat sahaja kepada dia untuk digunakan. Saya dialatkan atau diperalatkan untuk instrumen untuk digunakan. Kalau kita sudah ada semangat seperti ini, selalu 24 jam kita happy sahaja. Kita tak ada masalah. Masalah sekarang ialah saya harus buat kerja ini, saya mesti dapat saya. So terlalu kalau kita tekan lebih kepada saya, maka apa-apa kerja yang kita buat pun kita rasa berat tanggungjawab itu menjadi besar. So we have to let go. Artinya suami, you buat itu. Lepaskan. Suami, you akan saya tahu suamilah yang akan buat segalanya. So saya biarkan, saya buat tetapi saya lepaskan keputusan itu. Bila saya lepaskan keputusan, baru saya boleh enjoy kerja itu. Melepaskan itu apa sama dengan surrender, Prof? Surrender. Kita mesti surrender. Akan tetapi berarti kita tetap harus berusaha maksimal kan, Prof? Apa tuh? Tak dengar. Apa tuh? Jadi walaupun kita surrender, so we have to give our best in the best effort. Surrender bukan surrender action, surrender results. Okay. That is the point, That's the point. Kita bukan surrender action, kita surrender results. So action mesti the best action, tapi keputusan kita surrender. Okay. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, bukan kita berserah pada tindakan atau action kita, tapi berserah pada hasilnya. Jadi kita tidak terikat pada hasilnya, tapi kita lakukan yang terbaik dalam tindakan kita, Prof, ya. Betul, itu betul. I think this is the secret for tonight. Ini yang best kali ini, yang sebenarnya inilah apa yang dibuat oleh semua master, spiritual master, guru dan sebagainya. Mereka akan just buat sahaja, Mereka tidak akan tahu ini akan jaya ke tak jaya ke, atau kita gagal ke tak gagal ke. Mereka apa-apa mereka buat 100% mereka buat dengan hati yang mesra, bahagia. Dan kalau kita pun boleh buat macam itu, kita enjoy lah. The whole process kita harus enjoy. So artinya kita tidak harus bimbang. Kita tidak harus rasa bahawa ini satu tanggungjawab yang berat. Just let go, enjoy. Artinya action yang kita, tanggungjawab yang kita miliki bukan lagi menjadi sebuah burden, bukan jadi beban lagi, Sudah. Okay. Itu matahari, hari-hari matahari keluar. Kalau satu hari matahari cakap, hari-hari saya keluar, saya bertanggungjawab untuk memberi sinaran kepada semua tu. Satu hari ini saya cuti. Saya tak mau naik lagi. Satu hari saya cuti. Tengok macam apa akan terjadi. Satu dunia akan gelap dan semua akan meninggal. So matahari bagi tahu kita, hari-hari saya buatlah, saya buat. Pokok-pokok cakap hari-hari saya berbunga. Semua di dalam nature dia tidak ada stres. Nature is not stressful. Semua happy saja. Kita saja stres.
Thank you, Prof. So kita sadar sekarang bahwa leading to happy life, bagaimana menjalani hidup bahagia, ada rahasia yang sudah dibagi sama Prof. Suresh malam ini. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Salam, Prof. Nyoman. Silakan. Salam, Prof. Salam. Ya, ini tentang kesabaran, Prof. Nah, kadang antara sabar dan tidak mau bertindak tipis bedanya. Misal nih anak kita nakal gitu kan ya. Terus kitanya mungkin tidak banyak berbuat sesuatu, kita diam aja, nggak marah, nggak apa-apa. Kadang-kadang orang bilang, wah kamu sabar ya kepada anakmu. Gitu. Nah, tetapi apakah kesabaran seperti itukah yang dimaksud? Gitu? Atau membedakannya yang kesabaran yang benar sama kesabaran yang nggak benar? Ya, kalau kita betul-betul sabar, artinya action of the son, anak punya action itu tidak dapat memberi apa-apa kesan kepada kita. Tapi saya tahu bahwa memang anak itu lemah, so saya akan betul-betul fikir apakah yang saya harus buat dan ambil tindakan yang sewajarnya ataupun sepatutnya supaya dia dibetulkan ataupun dia dapat lebih kesedaran dan sebagainya. Tapi apa pasal saya buat macam itu? Sebab saya sabar. So, Bhagawan tengok suami pun begitu sabar sekali. Dia cakap, 70 tahun dia tunggu, sabar. Up to hari 17 hari jadi dia cakap, kalau pada bakta sayang pada saya, tolonglah surrender 3 things. Apa tu? Smoking, drinking, eating meat, as well as alcohol. 3 benda dia cakap, dia suruh kita berhentikan. Mengapa dia tidak buat 18 tahun, 19 tahun, hari jadi 19, 20 hari pula. Sama juga, dia sudah, Bapa boleh cakap pada hari 30 tahun, 70 tahun dia tunggu, bersabar dengan kita. Baru dia sebut itu perkataan pada hari jadi 70. Kalau you my devotee, give up meat eating, smoking and drinking. So artinya bahawa kita harus sabar dan tunggu saat yang baik sekali supaya kita boleh dapat beri pesanan yang baik. So sekarang kadang-kadang ada anak yang salah ataupun nakal dan sebagainya. Masa itu kita tegur, masa itu kita marah pun tidak guna. So kita kena tunggu sabar kepada saat yang begitu baik sekali supaya kita boleh dapat beri message kepada dia. So kesabaran itu ialah sesuatu kualiti spiritual. Ini tidak artinya bahawa dia tidak ambil tindakan langsung. Kesabaran itu artinya bahawa dia akan ambil tindakan tapi pada masa dan saat yang akan dapat hasil yang banyak dan tepat sekali. Itu dia kesabaran. Artinya Prof, sabar itu artinya kita menunggu waktu dan saat yang tepat untuk memberikan suatu penjelasan gitu Prof? Yes. Bila kita tunggu saat dan minit yang baik sekali, bukan saat, masa dan tempat dan suasana yang baik sekali untuk melakukan sesuatu, ini kesabaran ini datang daripada kebijaksanaan. Okey. Bila kita buat apa-apa yang kita mau buat pada saat itu sahaja, itu hanya daripada ilmu. Kalau seorang menjadi lebih baik dan lebih mantang dan mempunyai kebijaksanaan, maka dia akan buat action dia kepada saat, suasana dan tempat yang begitu baik sekali sehinggakan hasil daripada dia bagi lebih banyak, lebih erti kepada dia. Itu perbezaan ilmu dengan kebijaksanaan. Oke. Berarti kalau dia dengan kebijaksanaan, maka tindakannya menjadi careful dia. Ya, careful. Teliti dia. Ya, so kebijaksanaan akan beri kita kesabaran. Kesabaran. Okey. Kesabaran supaya kita boleh bertindak di saat, tempat dan suasana yang baik. Okey. Berkaitan dengan kesabaran, Prof, ini sudah waiting list untuk pertanyaan untuk kita sampaikan. Pertanyaan yang selanjutnya, Prof, ini apakah ukuran seseorang itu benar-benar memiliki kesabaran? Kadang-kadang orang mengatakan bahwa
kesabaran itu ada batasnya loh gitu. So apa sih ukuran bahwa orang itu memiliki kesabaran, dan kadang orang mengatakan there is a limit for the patient. Jadi apa ukurannya, Prof? Silakan, Prof. Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang spiritual guru, banyak mereka mengalami banyak masalah di dalam kehidupan mereka sendiri. Banyak ketekanan mereka dapat. Tapi di dalam segala keadaan mereka selalu sabar. Mereka tidak, sebab apa tahu, mereka tahu bahawa segala apa yang berlaku di sekarang ni bukan ini ialah sebab semua ialah Tuhan punya creation, Tuhan punya pasal. Jadi saya sabar sahaja. Selalu kita fikir apa-apa satu benda yang tak baik berlaku dan sebagainya. Terus kita mesti fikir, ini mungkin karma saya lah, karma yang dulu sudah datang sini, tak apalah, kita sabar. So, artinya kesabaran itu memberikan kita lebih faham dan tahu tentang apa yang akan datang dan apakah tindakan yang kita harus buat sekarang untuk mewujudkan satu masa depan yang lebih baik daripada sekarang. Oke. So, kalau umpamanya apakah kesabaran itu ada batasnya, Prof? Okey, batas ialah apabila kita selalu cakap bahawa saya tak pernah dia dah tengok kita dia marah. Tapi hari itu satu hari dia marah. So, orang yang begitu sabar sekali, jangan marah dan sebagainya. Tiba-tiba satu kali dia marah, kesan dia marah itu lagi 100 kali ganda lebih berkesan kepada saat itu. Sebab orang itu jangan salah marah. So, jadi tiba-tiba dia marah, dia akan terus memberikan satu suasana yang begitu baik sekali supaya orang ramai akan dapat erti ataupun dapat lebih makna daripada kemarahan dia. Memang dia ada limit. Memang ada satu limit saja. Kadang-kadang kita tes, tiba-tiba dia akan jadi marah juga. So mesti ada. Tapi dulu benda-benda kecil kita marah. Sekarang kita sudah jadi lebih matang, lebih baik. Jadi kita akan menjadi lebih murni dan baik. Iya. Oke. Thank you, Prof. Pertanyaan yang ketiga, yang selanjutnya, apakah kesabaran itu ada pengaruh genetikanya, Prof? Selalu bukan genetik, tetapi bila kita datang daripada seorang ibu dan bapa yang selalu sabar dan sebagainya, anak akan ikut sama juga. Sebab anak juga akan lihat, bapa saya tak marah langsung, ibu tengok macam. So dia ikutlah, sebab anak-anak bayi sekarang ini semua ikut. Tapi kalau bapa marah ini, marah itu, so anak itu pun ikut juga. So jadi orang fikir itu genetik, tetapi sebenarnya suasana yang mewujudkan, mewujudkan watak seperti itu. Kayak orang tua memberikan teladan atau contoh, Prof, ya? Ya, contoh. Oke. Thank you, Prof, untuk ulasannya. Ya. Oke. Kalau ada lagi pertanyaan berkaitan dengan bagian kita yang pertama ini, silakan. Kita masih menunggu. Jadi karena masih menunggu berarti kita belajar untuk sabar. Oke, ada pertanyaan berikutnya, Prof. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Ketika seseorang mengatakan, saya akan bersabar menghadapi ini, bukankah pada saat itu sebenarnya kesabarannya tidak alamiah? Jadi dia mengatakan, saya akan bersabar menghadapi keadaan ini. Bukankah pada saat itu, ketika dia mengatakan bahwa kesabarannya tidak secara alamiah dia datang, dan dia hanya mengatakan, saya sabar, gitu. Okay, apa artinya? Can you translate English? Okay, if someone says that he will be patient to face this problem, isn't it that in that time that his patience is not natural? It's like a pretending to be patient on facing the problems. No, bila dia mengumumkan bahawa saya akan tunggu ataupun saya sabar, ya memang dia bagi tahu bahawa tak apa, saya akan bersabar dulu. Artinya dia bagi tahu bahawa
niatnya bukan untuk kejar kepada hasil ataupun kejar kepada perbuatan, tapi saya akan sabar kepada saat itu. Itu tidak, saya rasa kadang okey tak apa, I'm patient, I bagi you project ini belum lagi habis, tak apa, saya tunggu 3 hari. Okey, itu artinya saya beritahu you bahawa saya sabar sampai 3 hari untuk tunggu projek itu dihantar balik kepada saya. So ini mengumumkan bahawa saya memang mempunyai kesabaran. Tetapi lepas 3 hari mesti berikan kepada saya. Artinya kita bagi pada time limit lah pada dia. Iya. Oke. Thank you, Prof. Oke. Another question, Prof. Is it a genetic is come from our previous sadhana, Prof? Previous sadhana. Yeah, previous sadhana of our life. Ya. So apa yang kita ada sekarang, kebanyakan daripada tingkah laku, behavior dan sebagainya datang daripada sana juga. Apa yang kita sudah buat sana, kita dah sampai sinilah. Ya. Memang. Oke. Jadi kalau kita mau lebih bersabar, jadi pada saat sekarang kita harus praktis to be patient. Ya, so artinya bila orang cakap genetik, maka artinya saya macam itulah sebab daripada saya punya gene macam itulah, saya punya genetik macam itu. Ini sebenarnya ialah satu kelemahan. Kalau kita ada rasa sesuatu ataupun kita boleh mengalami sesuatu, maka dengan ketekunan kita boleh tukar apa yang kita ada dengan pemikiran yang baik, dengan tingkah laku yang baik. Kita boleh tukar. Tapi penukaran inilah yang kita harus buat. Kita harus betul-betul tukar apa yang kita ada. So itu merupakan ketekunan. Oh, okay. Thank you, Prof. Another question, Prof. Need more clarifications about the patients. Is there any relationship between the three guna, Sattva, Rajas, and Tamas based on the patient? Ya. Ada hubungan? Bila kita rajas sangat, rajas artinya semua mau sekarang terlalu banyak energi. Artinya masa itu dia tidak sabar. Kesabaran selalu berwujud lebih kepada orang sattvic. So sattvic people, you'll find satu quality yang begitu baik sekali adalah patience. So apa yang kita harus, ini satu soalan yang baik. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak kesabaran, maka kita harus tukar guna kita. So guna itu bergantung kepada cara makan kita, makanan kita, cara kita makan dan sebagainya. Satu faktor yang akan mempengaruhi guna kita. Satu lagi ialah pemikiran. Selalu kita fikir negatif dan sebagainya, maka kita tidak akan menjadi kita akan mempunyai guna yang kurang. Jadi jawabannya bahwa guna ini sangat mempengaruhi daripada yang namanya kesabaran, Prof, ya? Yes. Ya, salah satunya kalau kita memiliki guna satwika, yaitu pastinya kita memiliki kesabaran yang lebih, beda dengan rajasika, ya? Yes. Oke. Thank you, Prof, for advice. Oke, ada yang lain lagi? Nah, Sairam. Oke, Biku, silakan. Mumpung nyambung sedikit, Prof. Menarik. Tadi walaupun terlambat ini, kesabaran itu memang kaitannya banyak sebuah keadaan. Bagaimana dia harus distimulasi oleh kebijaksanaan. Makanya saya bertanya tentang triguna. Kalau dikaitkan dengan perjalanan orang-orang perjalanan di spiritual, terkadang kita itu memang selalu mengharapkan orang menjadi yang baik, tapi sering sekali kita terjebak kepada, tapi cenderung di orang lemah juga di satu sisi. Artinya triguna, saya hanya melihat bahwa aspek satwik dengan
Tamasik itu sering halus sekali, seperti pisau yang sangat halus. Dia baik, tapi dia sekaligus menjadi orang yang dipandang lemah oleh seseorang, kan gitu misalnya. Dia sabar, tapi mungkin di satu sisi dia sebenarnya juga tidak peduli dalam banyak hal, atau dia tidak memperhatikan banyak hal. Ini kan antara Satwik sama Tamasik ini sering tipis jaraknya. Ya. Sehingga dalam hal ini bagaimana kita itu bisa benar-benar dengan kebijaksanaan kita bisa melihat keadaan ini, Sairam. Ya. So thank you. Apa yang kita lihat ialah di dalam Satwik kesabaran itu ialah kesabaran itu dynamic. Sebab dia bukan tidak peduli. Sebenarnya seorang Satwik sebenarnya ambil peduli. Dia tahu semua. Dia fikirkan semua. Dia perhatian kepada semua. Tapi dia sabar sehingga dia tahu tempat, suasana dan masa untuk melaksanakan action dia. Tetapi orang di Tamasik, dia tak peduli langsung. Dia tak kisah kepada apa-apa. Saya tak kisah. Itu dua-dua pun tidak ambil action. Tapi orang yang Satwik ialah dia dynamic, dia punya kesabaran itu dynamic. Dia akan muncul pada satu masa yang akan datang di depan. Tapi Tamasik pula langsung dia tidak akan, bukan saja tak peduli, tak kisah, tak payah. Buat apa saya nak fikir macam tu? Tak payah, saya tak mau buat, saya tak kisah. Okey, artinya dia punya guna bukan bagi dia peluang untuk buat apa-apa. Dia cakap, ini dunia sayalah sendiri saya buat. Saya tak kisah, ini dia punya guna. Artinya dia tidak akan ambil perhatian dan tidak peduli. Itu Tamasik punya kesabaran. Oke. Jadi beda antara kalau Satwik itu dia sabar tapi dia menunggu momen saat yang tepat untuk dia menyampaikan sesuatu. Kita mesti faham bahawa orang seperti orang Satwik ialah ambil peduli, bukan tidak peduli. Dia ambil peduli, dia kisah, dia tahu, dia fikir, dia banyak perkara dan selalu apakah yang saya harus buat, apakah yang saya, so dia punya fikiran macam itu. Dan saat yang baik dia akan lontar. Oke. Berarti setiap tindakan kita, termasuk dalam hal ini adalah kesabaran, itu berhubungan dengan motivasi daripada apa yang tindakan kita ya, Prof. Ya, daripada motivasi apakah yang kita. Jadi artinya orang yang Satwik ialah mempunyai niat yang baik. Itu yang niat dia baik. Dia punya keinginan dia baik. So sesuatu yang baik haruslah muncul dan dia akan melaksanakan yang baik sekali untuk supaya semua orang manusia boleh dapat hidup dengan bahagia. Oke. Wow, dari satu kesabaran jadi kita mendapatkan banyak penjelasan hari ini. Prof, nah ini pertanyaan semakin banyak hadir. Jadi kita mulai dengan pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan tentang cerita seorang resi yaitu Durwasa. Durwasa dia melakukan sadhana, meditation, and samadhi untuk mencapai Tuhan. Tapi kadang-kadang Resi Durwasa juga pemarah dia dan tidak sabaran. So please advise, Prof. Ya, artinya itu sebab kalau kita lihat atas leher Lord Shiva, kita nampak apa? Apa kita nampak? Leher Shiva apa yang kita nampak? Bulan sama Sungai Gangga. Okey, lagi satu di leher di sini. Di leher kobra. Ya, ular. So dia nampak ular macam ni. Ular kobra. Ya. So ular ini mengapa dia tunjuk macam ni? Ular itu bukan mati tahu, bukan sudah meninggal. Kalau ular mati dia macam ini. Dia sudah. Tapi dia masih hidup. Okay. Apa pasal Shiva pergi tangkap itu ular letak dalam atas leher? Apa pasal? Sebab dia sudah tahu bahawa Brahma, Vishnu, Shiva, kita ialah di dalam Shiva, di sanalah kita akan akhir perjalanan kita. Tapi mengapa ular ditunjuk di atas leher? Oh manusia mesti jaga. Walaupun you datang kepada saya
Tapi satu elemen yang begitu bahaya sekali masih hidup dengan you, iaitu ego kita. So ular itu selalu melambangkan ego kita yang masih hidup. Jadi artinya apabila kita harus jaga dan jaga dan jaga supaya kita jangan jadi marah. Tetapi kalau seorang spiritual jadi marah, dia akan hilang banyak merit, dia akan hilang banyak poin-poin dia akan hilang. Jadi dia harus buat lebih banyak sadhana, lebih banyak meditasi untuk dapat balik poin itu. So tiap-tiap kali kita marah, kita akan hilang karma kita. Kita punya toksin akan keluar. 3 bulan kita tukar toksin akan keluar. Dan lagi satu saya sudah bagi tahu, Bapa cakap segala kalau kita buat japa hari-hari, 3 bulan punya merit untuk buat japa ini akan terus hilang juga. Akan hilang. Jadi tiap-tiap kali kita marah, kita akan hilang. Jadi Durvasa ialah seorang yang begitu baik sekali, tapi masa dia sudah jadi tiba-tiba sesuatu pun dia berlaku dan dia senang jadi marah, maka lepas dia marah, dia balik-balik kena buat tapas lagi. Dia buat lagi meditasi dan lebih banyak lama dia kena buat balik untuk pulang balik. So balancing ya. Balancing ya. So jadi yang penting sekali yang kita kena ingat, tiap-tiap kali kita marah, kita akan wujudkan lebih banyak karma untuk kita. So kemarahan itu ialah penting untuk kita kena jaga supaya kita tidak dapat meningkatkan lagi karma kita. Okay. Thank you, Prof. Okay. Kita masuk lagi pertanyaan berikutnya, Prof. Okay. So, is there any relationship between environment with our patient? Apakah ada hubungan, Prof, antara lingkungan dengan kesabaran kita? Kalaupun ada, bagaimana cara kita untuk handle it? Bagaimana mengatasinya, Prof? So bila kita hidup di dalam satu suasana yang tersesat, macam bagi saya bagi tahu. Di Singapura kalau kita pergi, stress level di Singapura begitu tinggi sekali. Kalau kita sekali lagi pergi keluar, banyak orang kerja kuat, banyak lari sini, lari sana. So stres di sana banyak tinggi. So suasana di sana memberikan satu pengaruh, satu keadaan di mana orang rasa stressful dalam rumah. Tapi kalau kita pergi satu lagi pulau, kita ambil misalanlah pulau di sini pulau Singapura, tapi pulau di satu lagi pulau dekat Jepun di mana di situ orang hidup sampai 100 tahun, kebanyakan orang mempunyai hidup panjang umur dan sebagainya, tidak ada kesakitan, insiden kanser pun kurang dan sebagainya. Jadi orang di sana, orang pergi sana dan tanya macam mana you boleh buat macam ni, dia cakap saya hidup sebab saya praktis Yuimaru. Apa itu Yuimaru? Dia cakap Yuimaru ialah selfless service. So kebanyakan daripada orang di situ dia orang selalu hidup bersama dengan nature, selalu bahagia, tidak ada gopa-gapa, tidak rush dan sebagainya. Maka Okinawa, pulau itu dipanggil Okinawa. So di Jepun, you boleh type Google, you boleh faham itu, boleh tahu bahawa Okinawa. Jadi bila kita dapat Okinawa, maka orang-orang di situ lebih baik, lebih bagus dan sebagainya. So suasana memang dapat memberikan kita satu pengaruh kepada bagaimana kita boleh dapat meningkatkan kesabaran. Okay. Thank you, Prof. Okay, lanjut. Kita ada pertanyaan berikutnya, Prof. Setelah kesabaran, kita ada pertanyaan, what is the indicator, what is the hallmark of the purity? Dan bagaimana, apakah rencana bisa dianggap murni? Oke, jadi apa tanda-tanda indikator dari sebuah kemurnian, Prof? Sehingga kita tahu, kita sudah masuk ke ranah kemurnian, kita sudah masuk perjalanan menuju ke kemurnian tersebut, Prof. Satu ialah rendah diri. Penting sekali apa yang Bapa cakap, bahawa kita mesti selalu mempunyai the feeling of rendah diri.
Rendah diri akan jadi apabila kita rasa bahawa kita tidak ada terikatan di dalam dunia ini. Apa-apa yang kita mempunyai, apa-apa yang kita perlui, ini semua akan terus hilang pada saya bila saya meninggal satu hari. So, dengan ini kita sudah dapat perasaan bahawa semua ialah betul, semua kita kena sekejap saja kita hidup di sini dan esok kita akan meninggal. Maka kita tiap-tiap hari kita rasa rendah diri, kita rasa gratitude, kita rasa forgiveness dan sebagainya. So ini adalah hallmark yang pertama sekali, iaitu humility, rendah diri. Second hallmark ialah bila kita ada spirituality, kita satu lagi ialah kita ada what is called forgiveness or gratitude. Maafkan dan juga gratitude. Bersyukur. Bersyukur. Kita selalu bersyukur kepada apa. Kita nafas pun kita harus bersyukur. Kita jalan kaki kerana ada kaki, kita bersyukur. Kita bersyukur dengan apa-apa yang kita ada. Sebab orang yang tidak ada mata, dia buta, dia akan doa kepada Tuhan, oh Tuhan, berilah saya mata untuk lihat dunia kecantikan ini. Tapi apa yang orang lain syukur dan doa, kita sudah dapat. Semua orang di sini kita sudah. Jadi apa yang kita ada, orang lain bersyukur untuk ada. Kan dia. So artinya tiap-tiap hari kita mesti doa, mata, terima kasihlah mata, terima kasihlah hidup, terima kasihlah semua ini. Terima kasihlah kerana kita berikan kehidupan, terima kasihlah kita diberi rumah yang begitu baik sekali. Terima kasihlah saya bersama keluarga. Jadi kita harus berterima kasih. Hari-hari kita harus berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari. So kalau kita seorang spiritual, bila kita bersyukur dan juga kita berendah diri, maka dua kualitas yang begitu baik sekali yang akan muncul. Dengan itu kita akan lebih menerima ilmu. Bila kita dapat menerima ilmu, kita jadi nyani. So nyani artinya kita sudah faham, kita sudah tahu. Keempat, kita akan dapat dalam meditasi kita boleh dapat pengalaman yang luar biasa. Kita macam itu. So inilah tanda-tanda seorang itu menjadi lebih spiritual dan inilah tanda-tanda seorang menjadi purity. Tanda-tanda kepada purity ialah macam ini. Oke. Jadi ada dua, Prof, ya. Yang pertama adalah kerendah hati, humility. Yang kedua gratitude, bersyukur ya. Setiap hari. Setiap hari, karena banyak orang mendoakan supaya bisa mendapatkan hidup yang baik. Banyak orang berdoa agar dapat sehat dalam masa pandemi ini. Banyak orang berdoa agar bisa mendapatkan kesejahteraan, kehidupan, dan kita mendapatkan hari-hari ini, dan penting bagi kita untuk bersyukur. Thank you, Prof. Thank you. Oke, terus selanjutnya. Pertanyaannya adalah, apabila kita mempraktekkan kasih sepenuhnya, apakah kita masih bisa kehilangan kesabaran? Dalam bahasa Inggris apa itu? If we practice it love fully, can we lose our patience? Ya, bila kita sudah banyak mendapatkan kasih sayang ataupun meningkatkan kasih sayang, kita sayang itulah yang akan memberikan kita juga kesabaran. Sebab kita sayang sangat kepada orang itu sehingga kan kita ekspektasi kita daripada orang itu sudah kurang. Maka dengan ini kita sabar saja, tak apalah, dia bolehlah, cuba kita selalu sabar. Bhagawan Baba bersabar dengan kita walaupun kita sudah hidup 40, 50 tahun dan sebagainya, masih buat banyak yang tak betul, tapi masih sabar saja. Yes, how are you? When did you come? How many? Tapi dia tahu kesalahan, tapi dia tidak bersabar. Mungkin satu hari kita akan tukar, mana tahu. Jadi Baba boleh tunjuk begitu kesabaran, mengapa pula kita tak boleh tunjuk. Jadi kasih itu, love is like the energy to strengthen our patience, Prof. Ya. Yes. Oke. Prof, ini pertanyaan yang terakhir yang masuk pada malam hari ini berkaitan dengan bagian yang pertama. Dalam cerita Mahabharata, in the story of Mahabharata, kesabaran Yudhishthira, the patient Yudhishthira, dealing with the weakness of Duryodhana and Sakuni, almost make me so like
kesal, bad, kadang-kadang saya setuju dengan cara berpikirnya Arjuna dalam menghadapi Kaurawa. Apakah ini artinya saya orang yang kurang sabar, Prof? Itu sebab itu Bhagavad Gita tidak diberi kepada Yudhishthira. Apa pasal Bhagavad Gita diberi daripada 5 adik itu hanya diberi kepada Arjuna? Sebab satu ialah bukan ini di dalam kes Yudhishthira, bukan aspek kesabaran. Yudhishthira ialah seorang yang selalu benar. Yang dia selalu buat apa-apa mengikut dharma sahaja. Yeah. So, tetapi satu kelemahan yang dia ada itu ialah dia main itu judi. Jadi orang ambil kesempatan, Duryodhana ambil kesempatan itu. Jadi dia sudah hilang semua benda apa yang ada itu. Oleh kerana dia menjadi mangsa kepada orang yang jahat. So, tetapi kesabaran itulah banyak kalau kita lihat segala apa-apa yang berlaku di dalam hutan, bila 14 tahun di dalam hutan, banyak perkara yang berlaku. Selalu dialah yang sabar dan memberikan lebih kekuatan kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku kepada Pandawa ialah sebab kejahatan Kaurawa. Mereka lah yang tipu 5 itu. Tetapi di segala kesulitan dan segala kesusahan, Yudhishthira lah yang selalu suruh orang selalu sabar. Jangan dia selalu akan bagi tahu pada Bhima, jangan marah, tidak apa, jangan buat macam apa-apa. So kesabaran. Okay, thank you, Prof. Another question coming, Prof. So, apakah mengalah dalam setiap keadaan itu sama dengan kesabaran, Prof? Tidak. Kesabaran artinya bukan kita cakap kita selalu berkaitan kesabaran dengan kekalahan. No. Kesabaran artinya walaupun apa-apa yang berlaku, kita sabar kerana kita tidak tergopah-gapah, kita tidak kejar untuk hasil. So yang kita selalu buat ialah kita aman dan damai dan selalu tunggu masa dan saat dan suasana supaya kita boleh melaksanakan kerja kita dengan begitu baik sekali. So artinya sabar ialah kita harus apabila kita buat sesuatu, kita harus tidak lihat kepada hasil. Jadi untuk orientasikan kita kepada ini, suami suruh kita buat sewa. Berapa jam? 4 jam. So hari Ahad, you pergi to center, dan kemudian you pergi to medical camp, kemah perubatan di satu kawasan di luar bandar, 20-30 kilometer kita jalan, kita sampai sana, malam-malam kita balik. So, kita tanya, apa pasal you pergi buat itu? Oh, itu kemah perubatan. Saya tahu itu kemah perubatan, apa pasal you pergi sana? You dapat duit? Saya tak dapat duit. You dapat nama? Tak ada nama-nama pun, tak ada apa-apa. Habis, you pergi buat apa? You dapat apa you dapat? Saya tak dapat apa-apa. So you tidak dapat apa-apa, buat apa you pergi sana habiskan waktu. Habiskan waktu, habiskan duit, habiskan tenaga buat apa? Saya habiskan tenaga, saya habiskan duit, saya habiskan masa, tetapi saya tidak dapat apa-apa daripada itu. Apa artinya? Artinya saya sekarang sudah Baba bagi tahu ajar kita buat action, jangan tunggu result. Itulah sebab dia cakap dia suruh kita. So, buat action tapi result tak ada. Buat action, result tak ada. Artinya selfless. Kita sekarang sudah buat kerja kita tanpa hasil, artinya ini selfless. Bila kita sudah masuk ke dalam alam selfless, maka inilah berwujud tentang spiritual. Inilah cara bagaimana kita menjadikan diri kita lebih spiritual. Segala bila kita pergi kerja, you buat action, mesti you dapat result, mesti dapat KPI lah, inilah itulah. So artinya akhirnya kita akan cakap kepada keputusan ataupun apa hasil. Tapi sekarang disewa sahaja sesuatu kegiatan yang kita tidak lihat kepada hasil dia.
Wow. I just realize it, Prof. Ya. Jadi dalam kegiatan program-program di Saya Center itu kita sudah dituntun, dilatih untuk selfless dia berarti, Prof, ya. Ya. Selfless. Baru bila kita selalu buat selfless, tiba-tiba dalam meditasi lebih kuat. So orang yang buat banyak selfless service, bila dia buat meditasi lebih senang untuk duduk. Apa pasal? Sudah orientasikan kepada sesuatu bahawa suamilah yang segala sebab mengapa hasil action itu berlaku. Maka kita ada dedication, kita surrender, kita ada ketekunan. So dengan ini hasilnya ialah bahawa sesuatu baik akan berlaku sebab kita tidak fikir pasal hasil. Jadi kita tidak memikirkan hasilnya. Ya. Jadi kita cuma melakukan tindakan terbaik yang kita mampu lakukan, Prof, ya. Yes. Oke. Thank you, Prof. Tapi bagaimana dengan pujian, Prof? How about if we are doing some sewa activity, there is someone, people praising us, bagaimana cara kita untuk handling dengan cara ini supaya kita tidak merasa bahwa kita yang melakukan kegiatan itu, Prof? So sekarang saya buat ini satsang dengan para bhakta sekalian. Tapi ada mungkin 1-2 orang cakap, hari ini saya tak tahu, tidak begitu baik sekali. Saya pun tidak tahu mengapa kita cakap macam ini. Banyak lama kita cakap. Dan dia cakap, apa pasal profesor ini cakap banyak. So kalau 1-2 orang cakap macam itu, artinya 1-2 perkara itu dia sebutkan, dan bila saya dapat tahu bahawa memang ada 1-2 orang cakap macam itu, kalau saya rasa sedih dan kalau saya rasa terbabit ataupun saya rasa bahawa kecewa, maka artinya saya buat ini untuk apa? Untuk saya ada ego. Sebenarnya ini artinya saya ada ego. Sebab you sudah kecewakan saya. So bila you kecewakan saya dan saya betul-betul kecewa, artinya apa yang dikecewa dalam saya? Ego saya. I see. So sekarang Nyoman kata profesor itu baik, begitu baik sekali, kita punya study circle very good, very interesting. Okay, Prof, terima kasih Prof kerana bantu Terus sekarang saya, wow. Artinya bila saya sudah jadi wow, artinya saya buat ini dengan ego saya. Itu saja. So praise, bila orang praise kita sudah naik tinggi, itu ego. Bila orang kecewakan dan kita turun, itu pun kita ego. So satu cara ialah bagaimana bila seorang suami ini semua suami ini, you are the one. Ini you lah yang buat, bukan saya. So terus antar kepada suami. So sekarang orang kecewa pada saya, suami begitu. Saya buat kerja ini hanya untuk suami saja, tapi orang tidak suka apa saya boleh. Tapi ini pun suami you jaga, itu saja. Terima kasih. Saya hanya seorang pensel sahaja yang boleh ditulis kalau orang boleh pegang dia. Saya hanya satu alat sahaja yang digunakan oleh suami. Kalau saya mempunyai perangai seperti itu, maka saya tidak akan kecewa ataupun tidak akan dapat terharu sangat sehingga orang ramai bagi tahu. Praise pun saya tak. Macam itulah dia punya spiritual. Thank you, Prof. Kadang-kadang kita alami dalam setiap kegiatan kita. Ada pertanyaan? Silakan berkaitan dengan ini. Tapi hal yang menarik tadi adalah bagaimana kita bisa menjadi pensil. Jadi pensil itu digunakan oleh Tuhan. Oleh Tuhan, ya. Oke. Mula-mula saya ambil pensel, saya yang tulis apa yang saya mau dan apa saya ingin, dan ini saya tulis. Bila saya tulis, saya rasa letih. Tiba-tiba saya cakap, buat apa saya tulis sangat? So, Baba, ini pensel you pegang. You fikir apa yang mau, you tulis saja. Jadi suami akan ambil itu pensel, dia yang tulis apa yang dia mau. So jadi artinya saya dialatkan oleh suami. Itulah tahap yang kita harus capai di dalam spiritual, sehingga kan suamilah the doer, I am not the doer. Macam itu.
Wow. Jadi pemahaman kita sudah mulai melihat bahwa sewa pun kita total dalam action tapi tidak berkaitan dengan hasil. Oke, ada satu lagi pertanyaan, Prof. Ya. Oke, dalam banyak keadaan, in many kind of situation, kita sering dihadapkan pada kegelisahan untuk merespon sesuatu. Namun kebijaksanaan kita seakan mengajak untuk kita diam. Diam bukanlah tidak bersikap, namun diam bagian dari sebuah sikap. Oke, bagaimana Prof agar selalu terjaga dalam sikap diam ini? Oke, kalau dalam ada sesuatu yang kita harus berlaku, Ya. artinya floods akan datang ataupun satu semula jadi kita kena buat sewa. Tidak artinya itu sebab kita salah faham tentang sabar dengan duduk diam. Tidak. Kalau kita sabar ialah kita mesti ada planning, kita mesti buat tindakan, kita mesti buat apa-apa. Tetapi apabila kita dapatkan satu masa, suasana dan tempat yang baik, kita lancarkan ataupun lontarkan kita punya action. Oke. So artinya orang yang sabar tidak artinya bahawa dia tidak buat apa-apa. Artinya dia sabar, dia tunggu masa macam Sisupala. Saya bagi tahu Sisupala. Sisupala selalu tegur Krishna saja. Selalu cakap benda yang tak bagus. So bila dia cakap, Krishna selalu senyum saja. Kemudian hari-hari ini akan berlaku. Banyak kali Sisupala selalu merendahkan Krishna. Satu hari Krishna ambil itu cakra, dia buang dan potong kepala Sisupala. So orang ramai fikir, ngapa you tidak buat ini dulu? Apa pasal you buat sekarang? Dulu pun dia sudah hina Krishna, mengapa you tidak buat? Krishna cakap, bila tiap-tiap kali dia hina saya ataupun cakap buruk, karma dia banyak turun. Bila saya nampak satu saat di mana karma itu sudah turun, saya terus bunuh dia. Kerana dia pun seorang baik tapi dia mempunyai karma yang baik. Pada tahun depan, dalam kehidupan sebelum ini. Tapi sekarang saya sudah sampai masa di mana itu karma sudah turun oleh kerana dia banyak hinakan saya. Saya tunggu sahaja saat di mana dia sudah turun. Sehingga sudah turun, saya hantar saya punya cakra supaya dapat bunuh dia. Oke. Thank you, Prof. Jadi sudah banyak kita mendapatkan pemahaman tentang diam, tentang sabar, beda, dan So sekarang kita kena dapat resolusi untuk kesabaran. Artinya bila kita minggu ni kita kena balik, mungkin kita cuba cari benda-benda yang kita tidak sabar. Di dalam pejabat mungkin kita tidak sabar ataupun dengan orang dengan isteri kita ataupun suami kita mungkin kita tidak sabar. Jadi cuba cari di tempat-tempat mana yang kita kurang sabar dan buatlah sesuatu untuk meningkatkan kesabaran. Jadi minggu depan bila balik kita harus tanya apakah exercise you buat untuk meningkatkan kesabaran. Lihat balik. Ini adalah satu untuk meningkatkan perhubungan. Satu lagi ialah untuk meningkatkan prestasi dalam kerja kita. Kita sabar, tetapi sekarang kita buat sesuatu untuk menunaikan ataupun untuk meningkatkan kerja kita. Oke. Jadi ini merupakan sebuah action plan untuk kita semuanya, Prof ya. Jadi kita sudah bahas tentang 3 hal ini, kemurnian, ketabahan, ketekunan, juga kesabaran, dan berkaitan pertanyaan kita semuanya mengarah kepada kesabaran dan sedikit masuk ke purity dan perseverance. Berarti kita untuk setelah acara ini kita sudah mulai memikirkan
Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Apakah kita di kantor, apakah kita di rumah tangga berkaitan dengan bersama istri atau anak, apakah kita bersama kolega kita. Jadi kita belajar untuk meningkatkan kesabaran kita, dan ketika kita punya pengalaman dengan hal itu, monggo dan mohon untuk berbagi kepada kita di sesi minggu depan. Is it true? Is it correct, Prof? Yes, betul. Oke. Jadi ini satu topik dan akhirnya semuanya bisa berjalan dan lancar sekali berkaitan dengan 3 hal ini. Dan 3 hal inilah yang menjadi dasar kalau kita ingin sukses, berjaya, maka asas ketiga ini layak untuk kita miliki, yaitu purity, perseverance, dan patience. Dan kalau kita bicara purity, itu cirinya ada yang pertama tadi dibilang sama Prof, yaitu humility, yang kedua gratitude. Nah, itu dia. Dan bagaimana cara meningkatkan purity adalah dengan keyakinan atau faith. Bagaimana meningkatkan faith? Lagi-lagi basicnya adalah dengan love atau cinta kasih. Nah, jadi untuk malam hari ini kita sudah banyak berbicara tentang sabar, dan kita juga sangat sabar sekali untuk mendengarkan dan juga berdiskusi dengan Prof. Suresh. Kalau ada mungkin pertanyaan, beberapa Sedikit, pertanyaan. Bro. Oke, silakan Bro, Iya, silakan. Bro, Brother Suresh, apakah kemurnian, ketekunan, dan kesabaran ini ada relasinya dengan makanan? Oh ya, betul. Ini betul sebab makanan selalunya mempengaruhi cara bagaimana kita sabar, bagaimana kita tekun, sebab makanan itulah yang mempengaruhi fikiran. So jenis makanan yang kita ada dan quality makan. Jadi bukan saja quality tapi quantity. Ada orang makan dia cakap, oh hari ini saya puasa atau saya hanya minum susu dengan makan buah-buahan. Tahu bagus. Jadi saya macam mana malam-malam pun saya makan susu dengan papaya, buah-buahan. So oh baguslah. Tapi lepas itu kita tanya, dia cakap saya minum 4 gelas susu dan 3 papaya, 2 watermelon. So walaupun buah-buahan dan susu, tapi kuantiti dia begitu banyak. Jadi kita harus tumpu perhatian kepada quality dan quantity. Oke. 2 hal itu, Prof, ya. Ya. Kita sering bicara kualitas, tapi kita lupa tentang kuantitas kita. Ya. Ada orang makan banyak nasi. Saya pun tidak tahu mengapa. Dia fikir. Saya rasa ada orang fikir bahawa mungkin esok dia kalau tidak dapat peluang untuk hidup, jadi dia makan untuk esok pun dia makan hari ini. Mungkin dia rasa, esok mungkin saya tak ada macam mana, so saya makan apa-apa saya dapat saya makan. Jadi artinya apa yang penting sekali ialah kita harus lihat bahawa kita mesti makan moderate. Tengok macam mana Baba makan. Kalau lihat dalam satu plate macam ni, sikit saja. Just dia sentuh, dia makan. Itu saja. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul kita tidak perlu banyak makanan, sikit cukup. Tapi mesti dapat makanan khasiat dan makan dengan semua sayur-sayur dan sebagainya. So semua makanan mesti tepat, tapi kita mesti kurang kita punya tu. Dan juga non-vegetarian pun kurang, kita jadi lebih vegetarian. Sebab untuk memastikan bahawa kita kena dapat meningkatkan kemurnian, ketekunan dan kesabaran. Oke. Thank you, Prof. Thank you. Prof, ada satu. Ada satu, Prof. Ya, ini pertanyaan yang kita semua hadapi. Jadi baru saya baca sudah mulai tertawa. Prof, kenapa kalau lapar biasanya if we feel hungry, we don't have any patience, Prof? Kindly advise, Prof. Ya. So bila kita, sebab apa tahu? Artinya untuk sabar pun kita mesti mempunyai tenaga untuk sabar. So sekarang badan kita kurang tenaga kerana kita sudah lapar. So jadi dia affect dia punya physiology sudah affected. So
So metabolic sudah efek, physiology sudah efek. Jadi kita mesti dapat macam kereta lah. Kalau kereta kita jalan, petrol tak ada macam mana? So mesti kita stop petrol station macam itu. So badan nak petrol station, badan ialah makanan. So kita mesti bagi dia makan supaya badan kita mempunyai tenaga. So bila tenaga kurang, kita rasa tidak ada sabar. Itu saja. Impatient. Jadi untuk sabar kita perlu makanan, Prof ya. Perlu energi ya. Ya, kita memerlukan energi yang patut dan baik. Okey. So kita mesti makan pada masa yang sama. Kalau pagi 8 pukul 8 dan pukul 1 dan pukul 5 minum teh dan 8. Okey, macam itu. So makan malam pun kita tidak rasa macam lepas ini pukul 10:30 11 kita tak boleh makan begitu banyak sebab sudah mau tidur. Iya. So kalau mau makan mesti makan pukul 7 macam tu. Kita disiplin lah pukul 7 kita makan, tengah hari pukul 1. Jadi bila makan pun makan apa yang diperlu, makan yang perlu dan makan yang ada banyak khasiat ataupun mineral dan sebagainya supaya kita lebih sihat. Okey. So kira-kira itulah jawabannya untuk pertanyaan apakah kalau kita lapar kita menjadi tidak sabar. Okey. Tapi sudah dijelaskan bahwa untuk sabar pun kita perlu energi. Thank you, Prof. Ya, thank you. Okey. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, itu adalah pertanyaan penutup yang masuk ke bagian kita. Okey, mengingatkan kembali apa yang Prof sudah sampaikan kepada kita untuk kita mulai selesai kegiatan kita mulai besok. Kita mulai melakukan sebuah action plan, apa yang kita lakukan untuk melatih kesabaran kita. Kalau kita nggak melatihnya, mungkin kesabaran kita nggak menjadi kuat atau menjadi meningkat. Apa yang kita lakukan, melatih kesabaran kita, boleh melatihnya di tempat kerja, bersama dengan kawan-kawan di tempat kerja, atau di rumah bersama anak, istri, dan keluarga atau suami, atau bersama kolega kita dimanapun kita berada. Nanti kita coba untuk berbagi bersama-sama, sharing pengalaman di kelas ini sehingga setiap orang dari kita bisa mempelajari, bisa saling belajar mendapatkan manfaat dan faedah dari apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih Prof, terima kasih semuanya untuk sesi pada malam hari ini sangat bermanfaat sekali memberikan kita pemahaman tentang 3 asas untuk kita bisa selalu berjaya atau sukses, yaitu kesucian, kesabaran, ketabahan, dan kesabaran. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya kira tidak ada lagi yang masuk. Waktu sangat cepat berlalu, tidak terasa sudah 1 jam. Karena seperti yang Prof Suresh bilang, kalau kita mengikuti semuanya secara full, atensi, konsentrasi, maka kita tidak terasa. Oke. Beli Eka, boleh izin kita untuk Oke, thank you. Karena kita juga melihat bahwa waktu juga membatasi kita, karena ada beberapa kita juga harus melakukan kewajiban kita besoknya, dan ini juga merupakan sebuah hal bagi kita untuk kita bisa sering untuk mengingat dan menginternalize tentang apa yang disampaikan Prof Suresh. Prof Suresh, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk sharing pada hari ini dan pada malam ini kepada kita semuanya, sangat mencerahkan sekali kepada kita. Para bakta semuanya, tidak terasa waktu sudah masuk jam 9.30 WITA atau jam 8.30 waktu Indonesia Barat, dan ini sudah mulai masuk masa-masa tamasik kalau dalam Triguna. Dan, berkaitan dengan hal ini kita akan tutup untuk pertemuan Sairama pada episode ke-42. Izinkan kami dari tim mengucapkan terima kasih banyak untuk Prof Suresh yang telah membimbing kita from beginning, in the middle, until the end of our session for tonight. Dan semua bakta, terima kasih untuk segala pertanyaan yang telah masuk ke tim redaksi. Dan semoga apa yang disampaikan Prof Suresh bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya di setiap harinya. Dan kita akan tutup sesi hari ini
dengan mengucapkan dan melantunkan Santi Mantra bersama-sama. Sebelumnya kita akan lantunkan dengan Samasta Loka dan Santi Mantra. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagawan Sri Satya Sai Baba Ji ki. Jai. Sai Ram, Prof. Suresh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Salam semua para bakta. Ya, saya mewakili istri saya, mohon maaf. Jadi hari ini tadi barusan jam 6 sore kakak sepupu saya meninggal. Jadi tiba-tiba makanya langsung ini berubah skenario. Ya, ini bagus sekali. Jadi senang Bro Nyoman bisa kayaknya nextnya ini harus lebih sering ini biar anak. Bagus sekali. Masih belajar. Oh. Keren. Ini rezekinya seperti kita awal-awal Sairama ini pertanyaannya tidak ada habis-habisnya terus. Iya. Itu antusiasnya luar biasa bagusnya. Iya. Pak Presiden. Sairam. Thank you semua. Sairam, sampai ketemu lagi. Sairam. Bro Nyoman hari ini kelihatannya lebih sabar ini. Ya, untuk saudara-saudara kita yang masih sakit dan sebagainya, kita bersama-sama. Betul. Setelah ini ada sedikit pengumuman juga. Ya. Mohon waktu sebentar karena kita praktis setiap Sairama ini saja bisa berdoa secara kolektif ya bersama-sama untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ternyata masih banyak juga. Terakhir saudara-saudara kita Bakta di Jakarta juga ada yang kena gitu, seperti itu. Dan mari kita kirimkan energi untuk bersama-sama mendoakan mereka semua diberikan cahaya, kesehatan dan semangat untuk kembali seperti sedia kala. Mari kita kirim cahaya, kirim doa untuk mereka semua. Karam 3 kali, lalu kita hening sebentar, lalu kita tutup dengan sekali lagi Samasta Loka khusus untuk mereka. Saya. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Santi. Sairam, ada satu pengumuman di tanggal 20 ini hari Minggu kita akan mengikuti Global Akanda Gayatri. Ini adalah program rutin dari SSIO yang diikuti oleh seluruh negara ya. Dan Indonesia join dengan Zone 4B seperti biasa. Itu kita akan mendapatkan giliran di hari Minggu pasnya. Acaranya adalah Sabtu Minggu, tapi Zone 4B dapat giliran di hari Minggu tanggal 21 hari Minggu ya, tanggal 21 Februari. Ya. Dan jamnya jam 3.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan jam 7 ya. Jadi nanti para bakta semuanya bisa bergabung, nanti akan dikasih linknya untuk mencantingkan bersama-sama. Terlebih dalam kondisi saat ini, salah satu cara yang terbaik adalah dengan berdoa dan menciptakan vibrasi yang positif seperti itu. Terima kasih, itu saja pengumumannya.
Pak. Dari Mahila nggak sekalian beli? Oh iya, aduh, ampun lupa nih. Mahila, yuk. Bener. Sairam. Ya, Bu Juli, silakan Bu Juli. Ini info silakan langsung saya ini isi posternya. Silakan, Bu. Oke, Sairam semuanya yang hadir malam hari ini. Jangan lupa kita tanggal 19 akan mengadakan acara nama Sumaranam dan doa bersama melalui Zoom. Semoga banyak yang bisa hadir untuk hari Jumat ya, hari Jumat. Hari Jumat mulai jam 16 WIB, jam 18 WIB nggih. Dengan mencantingkan nama Bhagawan Om Sri Satya Sai Baba Yanamaha 3 kali putaran mala dan Maha Maitrim Jaya Mantra 9 kali canting. Semoga dengan sadhana ini dapat memberikan vibrasi positif ke alam semesta dan mempercepat kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Semoga bisa banyak yang join ya, Sairam. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Ya, semua harus ini ya, join. Betul. Ini tidak tertutup kemungkinan ya, bukan hanya Mahila saja, tapi semuanya bisa join untuk Ya, program semua ini. harus join ya. Semuanya join. Ibu-ibu. Semua harus join ya, benar. Semuanya minta join. Ya, siap. Untuk kebersamaan kita dan memperkuat vibrasi yang dikirimkan ke alam. Sairam. Tapi Bu Mahila, Sairam. Terima kasih Bu Juli, Sairam. Ya, jangan pernah berani-berani sama ibu ya. Kalau ibu sudah ngajak kita berdoa bersama, kita semua harus ikut. Sairam. Dan dilancarkan. Sairam. Oke, Sairam. Kongsi Pak Cai. Sairam, terima kasih. Ya, masih suasana. Kyonghi Warsa, Kyonghi, selamat tahun baru Imlek. Kyonghi. Semua Kyonghi. Mohon pamit nih, Sairam. Ya, sekali lagi buat teman-teman Sumatera keren sekali, luar biasa ya. Sairam. Kita banyak kita punya ini. Sekali Pak Nyoman Sumantre. Jadi kami mengalami kedukaan hari ini itu membawa berkah ternyata. Jadi ada jadi malah bagus nih Sairamanya. Semoga ini mencapai kedamaian abadi bersama suami. Semoga nggih, Sairam. Ya udah dinilai. Dua moderator. Sairam Rusli. Rizka Dek Mandra. Ya. By the way, ini hari ini juga jumlahnya bagus ya, 80-an lebih. Semoga terus ceramahnya kayak gini. Ini semangatnya luar biasa, pertanyaannya juga antusias semua.